Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Untuk mata kuliah Artificial Intelligence, itu dosen pengampu mata kuliahnya ada 2, ya, dimana ini merupakan tim teaching untuk mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu saya sendiri, Eka Prajaweta Mandala, dan satu lagi Ibu Dewi Eka Putri. Nah, materi yang akan disuguhkan itu adalah sama, mungkin cara penjelasan saja mungkin yang berbeda, karena berbeda dosen ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang apa sih Artificial Intelligence itu. Nah, definisi dari kecerdasan buatan. Nah, definisi kecerdasan buatan itu menurut beberapa ahli itu banyak definisinya. Nah, saya kutip beberapa di sini dan masing-masing nanti itu ada linknya. Link itu nanti bisa diakses, boleh berkunjung ke Wikipedia untuk lebih detail dibaca di sana ya. Nah, pertama itu menurut Alan Turing. Nah, Alan Turing menjelaskan seperti ini. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas dan mempunyai kecerdasan. Nah, artinya apa? Ya, kita berkomunikasi dengan komputer. Artinya ya bukan kita ngomong dengan komputer, bukan seperti itu. Artinya kita memberikan input kepada komputer dan komputer nanti memberikan feedback kepada kita. Nah, apabila komputer itu memberikan feedback kepada kita, maka bisa dikatakan komputer tersebut cerdas atau memiliki kecerdasan. Nah, ini menurut Alan Turing. Alan Turing yang menciptakan Turing Test. Nah, kemudian yang kedua ada menurut John McCarthy. Nah, John McCarthy itu menjelaskan bahwa kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adanya kemampuan yang digunakan untuk bisa mencapai kesuksesan, di mana nanti kemampuan tersebut dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi kecerdasan buatan secara garis besar itu adalah kita mendefinisikan masalah dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tujuan utama dari kecerdasan buatan adalah ya problem solving. Kalau tidak ada masalah ya ngapain kita bikin kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan itu dibuat karena adanya sebuah masalah, di mana nanti masalah itu akan dipecahkan dengan kecerdasan buatan tadi. Nah, kemudian menurut Herbert Alexander Simon, itu kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, riset, kemudian aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia itu adalah cerdas. Nah, jadi kawasannya ya tidak hanya sebatas aplikasi, adanya penelitian atau riset di situ. Kemudian adanya aplikasi. Aplikasi ini bisa dalam bentuk hardware ataupun software nantinya. Kemudian adanya instruksi yang diberikan kepada mesin tersebut. Nah, jadi nanti bagaimana mesin tersebut bisa memberikan feedback, dan itulah yang dianggap oleh manusia itu adalah cerdas. Nah, kemudian menurut Ellen Rich dan Kevin Knight di dalam bukunya, yaitu yang berjudul Artificial Intelligence, bukunya ini saya juga mengutip dari buku ini. Buku ini lumayan tebal, nanti boleh silahkan dicari berapa halaman buku ini. Dan buku ini tidak free atau tidak gratis, dan ini bukunya berbayar. Nah, silahkan dicari nanti ya. Disarankan coba cari di amazon.com. Nah, dalam bukunya menjelaskan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia. Nah, di mana nanti studi tersebut itu bagaimana nanti komputer ini bisa melakukan pekerjaan manusia. Nah, itu menurut Ellen Rich dan Kevin Knight di dalam bukunya. Nah, kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Nah, di dalam kecerdasan buatan, kita akan lebih banyak nanti bertemu dengan simbol. Jarang ada sih kita ketemu dengan bilangan, tapi di dalam kecerdasan buatan itu ya menurut saya nih ya, bisa saja
Kalau di ilmu matematika itu 1 tambah 1 2. Kalau di ilmu matematika. Tapi kalau di dalam kecerdasan buatan 1 tambah 1 itu 1 gitu. Nah, oke. Nah, jadi artinya akan ada simbol. Kenapa 1 tambah 1 1? Ya karena 1 artinya true. Kemudian digabungkan dengan true. Ya berarti jawabannya adalah true. Nah, kalau 0 karena di dalam kecerdasan buatan itu akan banyak ketemu bilangan yang namanya biner nanti 0 dan 1. Berarti 1 diasumsikan itu adalah benar atau true dan 0 itu adalah salah atau false. Nah, makanya nanti kita lebih banyak bertemu simbol-simbol di dalam kecerdasan buatan ini. Kemudian adanya aturan-aturan yang ditanamkan di dalam kecerdasan buatan gunanya adalah untuk melakukan proses yang untuk mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah tadi. Nah, jadi ada beberapa nanti yang menggunakan aturan. Ya, contohnya ada sistem pakar nantinya, kemudian ada fuzzy logic kita menggunakan aturan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah kalau ini yang saya simpulkan sendiri ya, ini bahasa-bahasa sederhana saja. Kecerdasan buatan adalah mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mengambil keputusan seperti halnya manusia. Nah, ini pengertian simpel. Tapi makna dari pengertian ini sangat luas sekali. Ini saya rangkum dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tadi. Nah, kemudian ada istilah kecerdasan alami, ada istilah kecerdasan buatan. Nah, apa sih bedanya? Nah, kecerdasan alami kelebihannya adalah kreatif dan dapat mencari solusi, pasti. Kecerdasan alami yang mana? Ya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan alami. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi kelebihan lain dari kecerdasan alami apa? Menggunakan pengalaman secara langsung. Ya benar. Jadi kita itu ada memori di dalam otak kita dan itu ada pengalaman-pengalaman yang tersimpan di sana. Dan kita sebenarnya itu belajar dari pengalaman loh. Apa yang sudah kita rasakan, kita lihat, kemudian kita dengar dan lain sebagainya, itu akan menjadi pengalaman bagi kita sendiri. Dan itu akan terekam di memori otak kita nanti. Nah, kemudian kecerdasan alami juga dapat digunakan secara luas. Nah, dari kecerdasan buatan kelebihannya adalah ya bersifat permanen dan konsisten. Artinya apa? Apabila kita menanamkan pengetahuan dalam sebuah kecerdasan buatan, ya kecerdasan buatan itu hanya bisa melakukan apa yang sudah kita tanamkan saja. Berarti apabila kita menyuruh pekerjaan yang sama berulang kali, ya kecerdasan buatan dapat melakukan itu. Selama pengetahuan yang kita tanamkan berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, kemudian mudah diduplikasi dan disebarkan. Nah, sebenarnya kecerdasan buatan ini ya kalau seandainya satu sudah jadi, ya otomatis yang satu lagi juga sudah jadi. Ya mungkin banyak loh kita nonton-nonton film-film fiksi yang ada di film Hollywood ya, film fiksi Hollywood itu banyak yang bicara tentang artificial intelligence. Dan apabila misalnya dalam bentuk robot misalnya, dibuat satu robot dan itu kalau robotnya sudah berhasil satu, itu sangat mudah sekali diduplikasi dan disebarkan. Nah, jadi sebenarnya di film-film yang biasa ditonton, film Hollywood, fiksi Hollywood itu yang biasa kita tonton yang berhubungan kecerdasan buatan, itu sebenarnya kan cuma awalnya adalah hayalan dari si pembuat film. Tapi ternyata kondisi sekarang ini ya seperti itu gitu. Kondisi sekarang ini seperti itu. Nah, itu sangat majunya kecerdasan buatan itu sekarang. Nah, kemudian kecerdasan buatan itu dapat berpikir dan menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih baik. Nah, ini benar. Kenapa benar? Karena tergantung masalahnya ya. Apabila masalahnya tadi, kemudian pengetahuan yang ditanamkan itu sesuai dengan masalahnya, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan cepat dan lebih baik. Kenapa? Karena kalau masalah yang sama kita tanyakan kepada manusia, itu berkali-kali ya, masalah itu kita tanyakan berkali-kali kepada manusia, itu jawabannya bisa berbeda-beda. Dan malah nanti jawabannya bisa lama diberikan oleh manusia itu. Kenapa? Ya manusia tadi punya
memori yang banyak dalam otaknya, satu. Yang kedua, adanya pertimbangan-pertimbangan dari manusia untuk memberikan solusi. Nah, itu kecerdasan alami. Nah, di mana kecerdasan buatan ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memang masalah itu bisa dan masalah itu muncul berulang-ulang dan bisa diselesaikan dengan cara yang sama melalui kecerdasan buatan tadi. Nah, kemudian ada bagaimana komputasi atau perhitungan dalam kecerdasan buatan dengan perhitungan konvensional. Nah, kita lihat dari sisi kecerdasan buatan dulu. Dalam sisi kecerdasan buatan itu pemrosesannya itu mengandung konsep-konsep simbolik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, sifat inputnya bisa tidak lengkap. Nah, kalau di dalam perhitungan biasa, A tambah B sama dengan C. Jika A2, B3, berapa C? Nah, itu kan pasti. Pasti. Nah, otomatis C-nya adalah 5. Nah, tapi kalau dalam kecerdasan buatan, inputnya boleh tidak lengkap. Boleh tidak jelas, dan boleh tidak pasti. Nah, itu bisa digunakan dengan apa nanti penyelesaiannya? Bisa digunakan dengan soft computing namanya dalam kecerdasan buatan. Salah satu contohnya adalah fuzzy nantinya. Nah, kemudian pencarian. Pencarian kebanyakan bersifat heuristik. Nah, kemudian keterangan. Keterangan biasanya disediakan. Fokusnya pada pengetahuan, knowledge. Jadi fokusnya pada knowledge. Strukturnya kontrol dipisahkan dari pengetahuan. Kemudian sifat outputnya adalah kualitatif. Pemeliharaan dan update-nya relatif mudah dan kemampuan menularnya pasti ada. Itu di dalam kecerdasan buatan. Nah, bedanya dengan kecerdasan konvensional, pemrosesannya tergantung algoritma. Nah, mungkin sudah pernah belajar algoritma dulu ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Berarti harus terstruktur dari awal sampai akhir. Jika salah satu inputnya tidak ada, maka proses tidak akan jalan. Ingat itu kalau di dalam konvensional. Nah, jadi sifat inputnya apa? Harus lengkap, pasti. Kemudian pencariannya biasanya didasarkan pada algoritma. Kemudian keterangannya biasanya tidak disediakan, fokusnya pada data dan informasi, bukan pengetahuan. Oke, data dan informasi. Kemudian strukturnya, kontrolnya terintegrasi dengan informasi biasanya. Sifat outputnya kuantitatif, pemeliharaan dan update-nya itu sulit, dan kemampuan menularnya tidak ada. Nah, itu perbedaan antara kecerdasan buatan dan konvensional dalam hal perhitungannya. Kemudian sejarah kecerdasan buatan. Nah, saya bicara sejarah sedikit karena kecerdasan buatan itu sebenarnya dari kapan sih mulainya? Nah, sejak orang bisa menggunakan pemikiran mereka, itu sebenarnya kecerdasan buatan sudah ada. Contohnya gini, pada abad 17, itu René Descartes itu mengemukakan bahwa semua tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang itu bisa berpikir. Nah, dia sudah mengeluarkan statement seperti itu saja, dia sudah bisa dikatakan mempunyai kecerdasan. Nah, itu cikal bakal kecerdasan buatan munculnya. Nah, di situ di tahun 1642 muncul nama Blaise Pascal. Mungkin sudah familiar dengan nama Pascal ya. Nah, Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama. Nah, itu di abad ke-17 tahun 1642. Kemudian ada nama Charles Babbage dan Ada Lovelace, di mana berhasil membuat mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Nah, jadi ini sudah pengembangan dari hasil penemuan Blaise Pascal tadi. Nah, kemudian muncul nama Bertrand Russell dan Norbert Whitehead, menerbitkan buku Principia Matematik yang merombak logika formal. Nah, disinilah nanti logika-logika yang digunakan kecerdasan buatan itu tidak bisa menggunakan bilangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di matematika biasa itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kecerdasan buatan, karena dia pakai binar, 1 tambah 1 ya 1. Nah, paham ya? Nah, kemudian ada Walter Pitts. Walter Pitts menerbitkan buku Kalkulus Logik pada tahun 1943 yang merupakan fondasi untuk jaringan saraf tiruan. Nah, ini cikal bakal jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Ini cikal bakalnya. Kemudian di tahun 1951 itu komputer elektronik pertama dikembangkan di University of Manchester. Nah, besarnya seberapa? Nah, besarnya kira-kira gambarnya segini. Nah, kalau dilihat ruangan ya satu ruangan lah. Siapa yang sangka dulu komputer pertama kali besarnya satu ruangan, sekarang komputer itu udah bisa masuk kantong dan bisa dibawa kemana-mana.
Kayak siapa yang menyangka seperti itu? Nah, itulah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan saat ini. Nah, kemudian ada Dietrich Prince. Itu adalah orang yang memprogram permainan catur di tahun 1951. Nah, jadi kalau dibilang game yang masih murni AI sekarang apa? Ya, sampai saat ini game yang murni AI itu masih catur. Catur. Dan catur itu pasti merupakan game yang eh, apa ya? Kalau ya saya nggak tahu di Windows 10 ya. Di Windows dulu itu catur itu pasti game yang nggak pernah absen itu ada di Windows. Nah, jadi ada game bawaan Windows itu adalah catur. Nah, bagi yang pernah main catur dengan komputer, ya pertanyaannya adalah pernah menang atau tidak. Nah, jadi kan ada yang dibuat ya player plus versus player gitu kan. Jadi kita lawan orang. Tapi ada juga yang player versus komputer. Nah, di situ kita lawan komputer. Nah, lawan komputer sendiri itu pernah kita menang atau enggak? Kalau seandainya kita kalah lawan komputer, berarti komputer tadi punya kecerdasan. Nah, kalau seandainya menang, lihat levelnya. Level menangnya di mana? Di easy, intermediate, advance, expert, atau yang mana? Nah, jadi catur adalah masih bisa dibilang murni game yang berbasis AI. Nah, kemudian di Alan Turing memperkenalkan yang namanya Turing Test, di mana Turing Test ini melihat bisa atau tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Dan kisah perjalanan Alan Turing ini sudah dibuatkan dalam bentuk film. Filmnya judulnya adalah The Imitation Game. Nah, boleh silakan nanti nonton filmnya, bagaimana nanti perjuangan Alan Turing menciptakan sebuah uh, mesin Turing, di mana mesin Turing ini digunakan awalnya adalah untuk memecahkan sandi, memecahkan kode. Nanti boleh silahkan ditonton, judulnya The Imitation Game. Silahkan cari tahu ya. Kemudian ada John McCarthy tahun 1956 membuat istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi istilah artificial intelligence itu populernya baru tahun 56. Baru tahun 56 populernya. Sebelumnya orang nggak tahu itu istilahnya apa gitu. Nah, kemudian ada Joseph Weizenbaum. Itu adalah orang yang melakukan atau yang membuat sebuah program yang disebut dengan ELIZA, di mana program ini adalah cikal bakal munculnya sistem pakar. Nah, jadi ELIZA ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, inilah cikal bakal sistem pakar. Awalnya muncul inilah dia. Nah, kemudian Alan Cormero itu mengembangkan bahasa pemrograman Prolog namanya. Nah, mungkin kita di IF tidak belajar ya Prolog ya. Tapi bagi yang punya teman di sistem komputer, silakan coba bertanya sama mereka, sama teman-temannya. Itu ada mahasiswa SK itu belajar bahasa pemrograman Prolog. Nah, silahkan cari tahu ya. Nah, kemudian tahun 1960-an sampai 70-an ada Joel Moses itu mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolik untuk mengintegrasikan masalah dengan program Maxima. Nah, kemudian di tahun lanjut masih di rentang tahun 1970-an itu ada namanya Marvin Minsky, itu orang yang menerbitkan perseptron. Nah, jadi cikal bakal kecerdasan buatan tadi dimunculkan oleh Walter Pitts, kemudian dilanjutkan oleh Marvin Minsky menciptakan perseptron, mendemonstrasikan batas jaringan saraf tiruan sederhana. Nah, jadi ada Marvin Minsky. Kemudian Edward Shortlife itu mendemonstrasikan sistem berbasis aturan untuk merepresentasikan pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis. Nah, jadi yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum tadi, yang ELIZA tadi, itu dikembangkan lagi oleh Edward Shortlife, di mana aplikasinya itu sudah ada aturan di dalamnya. Jadi udah bicara sistem berbasis aturan atau rule based system. Nah, di mana berisi tentang pengetahuan dan diagnosa untuk terapi medis. Nah, kemudian ada Paul John Werbos. Nah, orang pertama yang menjelaskan jaringan saraf tiruan dengan metode propagasi balik atau perambatan balik atau biasa juga disebut dengan backpropagation di tahun 1974. Nah, kemudian di tahun 1996 muncul sebuah komputer yang disebut dengan Deep Blue.
yang waktu itu bertanding melawan juara dunia catur, yaitu Garry Kasparov. Nah, dan Deep Blue itu menang melawan juara dunia catur tersebut. Nah, berarti komputer ini sudah pasti ada kecerdasan buatan di dalamnya. Nah, dari gambar yang saya peroleh, Deep Blue itu bentuknya seperti ini dan produk IBM. Nah, IBM, saya nggak tahu IBM sekarang kemana. Cuma yang pasti IBM dulu sangat sangat menguasai pasar dari sisi hardware dan software dulu ya di tahun 90-an. Nah, kemudian ilmu apa saja? Oke, sebelumnya saya kembali dulu. Ini kan saya bahas sampai tahun 2000-an ya. Nah, Pak, di atas 2000-an ada nggak Pak perkembangan kecerdasan buatan? Oh, jangan ditanya. Perkembangan kecerdasan buatan sekarang itu sangat pesat sekali. Jadi jangan ditanya. Jangan ditanya. Boleh silakan dicari tahu sendiri bagaimana perkembangannya. Nah, Jepang sudah bisa bikin robot. Amerika pun sudah bisa bikin robot. Nah, robotnya itu sudah punya, malah ada robot itu sudah punya eh, perasaan. Nah, jadi jangan ditanya perkembangan kecerdasan buatan sekarang. Nah, bisa saja ya apa yang ditonton di film-film Hollywood, yang film-film fiksi Hollywood itu yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, nah itu bisa saja itu terjadi nanti, bisa saja. Nah, oke, selanjutnya ilmu apa saja yang berkaitan dengan kecerdasan buatan? Nah, yang pertama ada muncul namanya adalah sistem pakar atau expert system, di mana sistem pakar memiliki komputer itu akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Jadi syarat untuk membuat sistem pakar adalah ya pakarnya harus ada. Siapa pakarnya? Ya pakarnya orang yang expert di bidangnya. Kita bicara suatu kasus, cari orang yang expert di kasus tersebut. Nah, jadi itu yang disebut dengan sistem pakar. Nah, nanti metodenya, ya di sistem pakar banyak sekali metodenya. Nah, itu akan dipelajari di semester selanjutnya nanti. Nah, dalam mata kuliah Knowledge Based System. Nah, kemudian pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing. Berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, coba bayangkan, ngomong dengan komputer pakai bahasa sehari-hari. Nah, ini Natural Language Processing. Jadi, ya banyak sih sebenarnya sampai saat ini ya perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi itu sudah mengembangkan yang seperti ini, sudah mengembangkan. Nah, jadi eh, Google pun sudah, perusahaan besar seperti Google pun sudah mengembangkan ini. Nah, jadi kita sudah bisa ngomong aja, coba saja nanya ke Google itu, coba nanya Google, pakai pakai aplikasi Google ini ya, Google tanya aja apa yang mau ditanyakan, tanya aja saya sekarang berada di mana, Google akan jawab nanti. Nah, coba saja sekali-sekali ngajak Google gombal, coba aja. Nah, ajak suruh Google pantun juga bisa, coba aja. Nah, kemudian ada yang disebut dengan speech recognition atau pengenalan ucapan. Melalui pengucapan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Iya, sudah banyak sekali sekarang. Untuk mematikan lampu misalnya, itu pakai suara aja dan lampu mati sendiri. Itu sudah. Jadi sudah banyak loh speech recognition ini. Bisa menggunakan sensor, bisa menggunakan aplikasi misalnya. Itu banyak sekali contohnya. Nah, kemudian ini ada robotika dan sensor. Nah, ini di sistem komputer belajar. Kita di teknik informatika tidak membahas yang ini. Tapi robotik ini yang paling nyata kelihatan kecerdasan buatannya. Yang paling nyata. Nah, kita di kampus juga ada tim robotik di UPI PTK ini ada. Nah, silahkan nanti teman-teman yang punya teman-teman di SK boleh tanya-tanya saja. Karena mereka bikin robot juga ada kecerdasan yang ditanamkan di robot tersebut. Ada aturan-aturan yang harus ditanamkan dan nanti robot itu bergerak ya sesuai dengan aturan yang ditanamkan tadi. Nah, kemudian computer vision. Nah, computer vision itu akan dipelajari juga bagi yang ngambil peminatan AI nanti. Itu mata kuliahnya adalah digital image processing. Nah, itu akan dipelajari juga di semester depan atau di semester 2 semester berikutnya. Itu menginterpretasikan gambar atau objek tanpa melalui komputer. Biasanya itu sama dengan pengolahan citra,
kemudian disebut juga dengan computer vision, digital image processing, dan lain sebagainya. Dan itu berhubungan dengan citra nanti atau gambar. Nah, citra inilah nanti yang banyak digunakan di bidang kedokteran misalnya. Ya salah satunya adalah ya contohnya CT scan, MRI, dan lain sebagainya. Itu pengolahan citra. Kita bisa mendiagnosa sebuah penyakit dari hasil MRI misalnya, dari CT scan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada istilah intelligence computer atau edit instruction. Komputer digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Nah, coba bayangkan, yang ngajarin kita komputer loh. Komputer yang jadi tutor kita. Komputer yang jadi dosen kita. Nah, itu bisa terjadi? Bisa. Bisa saja. Bisa saja. Apalagi sekarang dengan perkuliahan daring atau study from home sekarang ini, ya itu banyak sekali yang sudah bisa digunakan, dilakukan seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada game playing. Nah, game playing juga masuk kategorinya ranah ke artificial intelligence. Tapi game playing yang mana? Game playing yang tadi yang saya jelaskan adalah catur ya. Ya banyaklah permainan-permainan yang sejenis catur misalnya. Mungkin pernah juga mendengar permainan tic-tac-toe misalnya, atau permainan halma misalnya. Nah, jadi di situ nanti juga pokoknya kalau dimasukkan permainan itu ke komputer, berarti kalau ada permainan itu player versus komputer, berarti komputer tersebut mempunyai kecerdasan atau game tersebut punya kecerdasan nanti. Nah, ada algoritmanya, Pak. Ada. Algoritma di game playing itu ada. Yang paling familiar itu menggunakan min-max atau A-star. Nah, jadi boleh silahkan cari tahu nanti. Mana tahu ada yang berminat bikin game berbasis AI nantinya. Kemudian fuzzy logic. Nah, fuzzy logic juga ini adalah mata kuliah di peminatan nantinya di semester depan atau 2 semester selanjutnya, yaitu fuzzy logic programming. Nah, ini nanti juga akan dipelajari. Kemudian ada algoritma genetika. Nah, algoritma genetika ini juga penting. Bagaimana kita menentukan ada gen individu dan lain sebagainya nanti. Nah, ini juga cabang dalam kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya ada satu tambahan lagi nih yang baru-baru ini muncul, sebenarnya baru 3 tahun belakangan ini baru muncul, baru booming lah istilahnya. Ada istilah yang namanya AR/VR, Augmented Reality dan Virtual Reality. Nah, itu sebenarnya ranahnya larinya ke kecerdasan buatan. Awal mulanya ke kecerdasan buatan. Tapi seiring dengan perkembangan itu sudah masuk ke ranah ke teknopreneur, juga bisa sudah masuk ranahnya. Nah, jadi nanti juga akan ada mata kuliah yang disebut dengan AR/VR, Augmented Reality dan Virtual Reality. Nah, boleh silakan cari tahu nanti di YouTube bagaimana AR/VR itu seperti apa. Nah, kemudian materi terakhir hari ini tentang soft computing. Soft computing itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Soft computing itu dikenalkan pertama kali oleh Profesor Lotfi Askarzadeh tahun 1992, di mana soft computing ini adalah koleksi dari beberapa metodologi yang bertujuan untuk mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran yang parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, artinya apa di sini? Tadi di awal saya bilang bahwa kecerdasan buatan itu boleh inputnya tidak lengkap. Benar. Nah, inilah dia salah satunya. Soft computing itu menangani ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran yang belum terbukti kebenarannya. Artinya kebenaran yang parsial. Nah, jadi soft computing bisa menangani itu. Nah, apa saja yang masuk ke dalam soft computing? Pertama, fuzzy. Fuzzy untuk mengakomodasi ketidaktepatan. Kemudian ada neural network atau jaringan saraf tiruan. Itu menggunakan pembelajaran nanti. Kemudian ada probabilitas reasoning. Nah, probabilitas lebih ke probabilitas nantinya. Mengakomodasi ketidakpastian. Kemudian ada evolutionary computing. Itu untuk optimasi nantinya. Dan terakhir baru genetic algoritma atau algoritma genetika. Nah, kemudian untuk apa soft computing itu dibuat? Nah, soft computing itu tujuannya adalah terbentuknya High Machine Intelligence Quotient atau HMIQ.
yaitu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan nonlinier, dan sistem yang dapat diimplementasikan dengan biaya yang sangat rendah. Nah, jadi ini adalah tujuan dari soft computing. Oke, nah sampai di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca Mu'l Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.